Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Saya berharap kita semua dalam keadaan luar biasa karena Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, baik Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan, amin. Ketika kita hidup rukun bersama, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bagurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi kita katakan. Haleluya, amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bagurapan di kepala Harun. Haleluya. Kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah, haleluya, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bagurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah, amin. Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa. Biarlah kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga itu senantiasa mengalir memenuhi hati dan kehidupan kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita pada saat ini dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5 dan 6. Ayat 5 firman Tuhan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita belajar dari kehidupan Elia. Ketika kekeringan terjadi, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Selama beberapa bulan lamanya,
Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan buat Elia setiap pagi dan petang. Elia tinggal di sana, kemudian dia pindah dari situ sesuai dengan perintah Tuhan kepada Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sering kita mendengar mitos-mitos bahwa burung gagak itu sering dianggap sebagai pertanda buruk. Ada yang mengatakan bahwa burung gagak itu menandakan kematian. Namun saudara, apa yang dianggap manusia itu buruk, sial, dan sebagainya justru dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan. Saudara, seringkali saat kita dalam masalah, pikiran kita seringkali diintimidasi hal-hal yang buruk, sehingga membuat kita merasa takut untuk bergerak. Iman kita mulai dirasuki dengan berbagai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ketika intimidasi iblis itu mulai mengganggu pikiran kita, usirlah itu dengan doa kita dan percayakan kehidupan saudara dan saya kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Hanya Tuhan yang memegang kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia ditolong Tuhan melalui burung gagak. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menyatakan pertolongannya kepada kita. Amin. Burung-burung gagak yang dianggap sebagai pertanda buruk, justru Tuhan pakai untuk membawa kehidupan kepada Elia. Saudara, burung gagak di sini menggambarkan tentang pihak-pihak atau orang-orang yang tidak kita harapkan, mungkin yang tidak kita pikirkan untuk dapat menolong kita. Bahkan juga burung gagak dapat digambarkan orang-orang yang memusuhi kita, Tuhan gerakkan untuk menolong kita. Tuhan dapat memakai musuh kita, bahkan orang-orang yang tidak pernah kita harapkan, untuk dapat menjadi saluran pertolongan bagi kehidupan kita semua. Nabi Elia tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendirian dalam menghadapi kekeringan, dalam menghadapi pergumulan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam menghadapi masalah seberat apapun itu. Janji Tuhan, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau, dan sekali-kali aku Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mari saudara, ingat bahwa saudara tidak pernah sendirian dalam menghadapi tekanan masalah pergumulan hidup. Sekeliling kita bisa meninggalkan kita ketika kita dalam kesusahan. Namun saudara tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu melihat saudara, yang selalu beserta saudara, dan juga senantiasa memelihara kehidupan saudara. Amin. Ketika saudara dalam pergumulan atau masalah, mari kita buka mata rohani kita dan kita memperhatikan karya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin bentuk pertolongan Tuhan yang kita terima kelihatannya tidak begitu spektakuler, namun itu pastinya lebih dari cukup untuk menolong keberlangsungan hidup kita. Saudara, pertolongan Tuhan yang mungkin tidak terduga selalu disediakan Tuhan ketika saudara dan saya dalam masalah. Amin. Saudara, percayalah bahwa saudara tidak pernah sendirian. Selalu ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Mari saudara, kita latih iman kita agar selalu percaya dan mengandalkan Tuhan, juga senantiasa berserah kepada pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 49 ayat 16 berkata, "Lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan saudara bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa karena saudara dan saya terlukis di telapak tangan Tuhan. Amin.
Ini menandakan bahwa saudara dan saya juga ada dalam hati dan pikirannya Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari saudara, jangan percaya dengan mitos-mitos, jangan percaya dengan nasib, jangan pasrah dengan keadaan, namun percayalah penuh kepada Yesus, karena saudara ada di telapak tangannya Tuhan. Amin. Dan janji Tuhan bahwa saudara tidak pernah sendirian. Tuhanlah jawaban dan membuka jalan buat semua apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumulkan hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh meneguhkan kami Tuhan, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian ya Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Sebagaimana Elia ya Tuhan, yang Tuhan senantiasa bela, yang Tuhan senantiasa pelihara. Kami percaya itu juga terjadi dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Sekalipun saat ini Tuhan, kami dalam keterpurukan, dalam tekanan hidup, dalam pergumulan, permasalahan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri, tapi Tuhan senantiasa menopang kami, mengangkat kami, dan menjadikan kami anak-anak pilihan-Mu, umat-umat tebusan-Mu, umat-umat yang lebih daripada pemenang, karena kuasa-Mu Tuhan sudah curahkan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh meneguhkan iman kami, yang boleh menguatkan iman kami ya Tuhan, yang boleh mengingatkan kami agar kami senantiasa percaya kepadamu ya Tuhan, dan kami tidak memandang keadaan kami, tapi kami memandang kepada Kristus sebagai jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Tuhan Engkau yang memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang saat ini mereka alami. Tuhan, Engkaulah yang mengetahui apa yang saat ini mereka alami. Mari Bapa, biarlah belas kasihan-Mu turun atas setiap umat-umat-Mu. Bangkitkan roh-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh bangkit maju di dalam Tuhan dan meraih semua berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga, setiap suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang-orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan memberkati. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, berkat-berkat rumah tangga itu mengalir memenuhi kehidupan umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan, Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan daripada umat-umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa melepaskan kuasa Allah untuk setiap umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit apapun itu namanya. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka dan memulihkan setiap keadaan mereka. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang saat ini dalam keterikatan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan merindukan pekerjaan. Bapa, biarlah belas kasihan-Mu yang tercurah dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu yang membutuhkan ya Tuhan pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan sehingga setiap mereka boleh menerima pekerjaan dan mereka boleh bekerja ya Tuhan sebagaimana Tuhan boleh berikan dalam kehidupan mereka. Berkati juga mereka yang membutuhkan keturunan ya Tuhan, anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan yang sediakan, Tuhan yang memberikan anak di tengah keluarga mereka. Mereka yang dalam menuntut ilmu ya Tuhan, Engkau yang memberkati studi mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menyelesaikan studi mereka
tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati seluruh umat-umat-Mu, kesehatan yang sempurna menjadi milik mereka, kebahagiaan, sukacita itu mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan mereka, dan teguhkan, kuatkan iman mereka dalam menjalani hari-hari mereka ya Tuhan. Kami tahu saat ini adalah hari-hari yang bukan hari-hari yang baik, tapi hari-hari yang jahat, semakin jahat Tuhan. Untuk itu biar Tuhan senantiasa menopang tangan kami, sehingga kami meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kesembuhan sudah menjadi milik umat-umat-Mu, keberhasilan, keberuntungan menjadi milik mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah menjadi umat-umat yang Tuhan kenan, yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka gumulkan, Tuhanlah yang menjawab dan membuka jalan, sehingga mereka boleh menerima jawaban-jawaban doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mematahkan setiap intimidasi si jahat. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Yesus yang memenuhi setiap kehidupan umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan, dengan berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semuanya boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.